Salah satu kejadian yang kemarin menjadi surprise aja sih. Berarti masih ada semangat mahasiswa untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia gitu. Dan memang kebiasaan teman-teman aktivis itu, waktu zaman lapar, mereka akan idealis. Tapi kalau sudah kenyang, Pas udah kenyang, lupa lagi ya, tidur, lupa lagi gitu kan. Dengan perjuangan atau cita-cita yang sudah didamba-dambakan dari dulu sampai sekarang gitu. ini pukulan nih buat Dan termasuk senior-senior kita yang duduk di DPR gitu. Dia lupa gitu, bahwasannya mereka lahir dari rahim rakyat, mereka memperjuangkan rakyat dan untuk rakyat, tapi bukan untuk rakyat, akhirnya untuk pengusaha. Mahasiswa ya lebih jangan memakai gerakan konservatif. Silakan kalian bicara dengan para elit politik, tidak ada masalah, tapi nilai mahasiswanya yang kalian bawa gitu loh. Fungsi-fungsi mahasiswa terutama perguruan tinggi itu yang lebih penting, yang kalian tanamkan dan benar-benar kalian berdiri di kaki masyarakat, bukan di kaki atas kepentingan elit politik gitu. Teman-teman mahasiswa khususnya dengan muatan orderan politik nanti. Ada yang nggak suka dimainkan, ada yang tidak sepaham dimainkan. Ini kan kasihan teman-teman ini menjadi kambing hitam nih mahasiswa. jumpa lagi, dan hari ini kita kedatangan dua orang spesial. Ada Mas Gali, beliau merupakan mantan ya kalau dibilang mantan presiden PNJ periode 2022-2023. Kemudian ada senior saya juga, Bang Denny, aktivis pemantau pemilu nih. Nah, Bang, ini menarik sekali nih, Bang. Belakangan ini kan di masa transisi kepemimpinan dari 10 tahunnya Presiden Joko Widodo, ini mendekati peralihan kepemimpinan nih ke Pak Prabowo yang insya Allah dilantik pada Oktober mendatang. Nah, ini ada geseran paradigma nih soal gerakan mahasiswa, pemuda, masyarakat dan lain sebagainya. Nah, pasti adalah soal gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat itu kan pasti ada jelang pergantian kepemimpinan. Nah, ini kalau dari perspektif Bang Denny dan kemudian Mas Gali, gimana nih melihat fenomena gerakan mahasiswa khususnya menjelang pergantian presiden ini? Mas Denny dulu lah, Bang Denny. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Linda Fandi ya, sudah izinkan saya untuk hadir di majelis proklamasi ya. Ini mungkin episode yang keberapa, kurang tahu gitu. Terima kasih, dan saya tajuk terhadap teman-teman yang tetap eksis dalam menyampaikan suara melalui media-media podcast. Pertama, secara politik ini adalah masa 10 tahunan. 10 tahunan transisi kekuasaan. Saya sebut transisi kekuasaan. Bahwasanya ada era Jokowi dari 2014 ke 2024 itu 10 tahun. Sebelumnya era Susilo Bambang Yudhoyono, sebelumnya lagi era Megawati. Nah, yang cukup menarik hari ini adalah transisi kekuasaan ini berbarengan juga dengan pilkada serentak. Nah, bagaimana baru beberapa minggu yang lalu terjadi beberapa penolakan atau beberapa gerakan-gerakan yang kita lihat sponsor gerakannya itu lahir dari rahim mahasiswa. Dari beberapa kampus yang ada di Indonesia, itu hampir seluruh Indonesia itu bergejolak terkait perkara 660 yang dilakukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora untuk menjadikan standarisasi persentase calon itu menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya MK
putusan MK sebelumnya atau putusan Cikada itu. Nah, yang menarik adalah setelah adanya pendaftaran, setidaknya ada 41 kabupaten kota itu yang berpotensi melawan kota kosong. Pertanyaannya, apakah ini kemunduran demokrasi atau memang ini adalah dinamika demokrasi, gitu kan? Saya melihat dengan dimudahkannya tadi perkara 60 di MK, harusnya ada potensi calon kandidat itu lebih dari satu. Partai non parlemen itu bisa mengusung, ya kan? Nah, pertanyaannya tetap saja gitu, masih ada 41 kabupaten kota yang akan melawan kota kosong atau kita sebut dengan melawan golput. Nah, itu satu hal yang menurut saya menarik. Yang kedua, era transisi ini eskalasi gerakan mahasiswa teman-teman Presma itu saya melihat lebih kuat gerakan-gerakan dimulai dari Jakarta dan di daerah-daerah ini sudah mulai dipantik gitu. Setelah Jakarta, Jogja, Semarang, terus Makassar, termasuk di Sumut dan Aceh dan seterusnya. Ini ada apa gitu kan? Di mana ada momen pilkada juga. Nah, ini pecah konsentrasi juga gitu kan. Nah, yang ketiga, dari saya mendengar pengamat dari Andalas itu, salah satu pengamat tata negara. Ini harus ada formulasi khusus di mana keputusan MK itu harus mewajibkan petarung di pilkada itu lebih dari satu. Nah, mereka sedang memformulasikan bagaimana tetap harus demokrasi ini berjalan. Bayangkan potensi kota kosong ketika lebih banyak pemilihnya dibandingkan calon yang mendaftarkan diri. Ini kan ada proses di mana kalau tidak memenuhi 50+1 itu akan diambil oleh Kemendagri atau ditarik menjadi salah satu dari pejabat Kemendagri menjadi PJ. Dan itu setahun proses. Nah, ini kita belum tahu nih, entah ini apa kemunduran demokrasi kah atau memang demokrasi Indonesia yang semakin dewasa. Ini kita belum melihat secara semua. Nah, yang keempat adalah yang harus kita hindari adalah potensi konflik vertikal. Apalagi kandidat-kandidat yang hanya satu face to face atau head to head. Ini yang lebih menurut saya harus dihindari dan tidak harus masyarakat juga tidak provokasi dengan antusiasme berlebihan atau taklid kuta berlebihan terhadap salah satu kandidat. Ini kan hanya pesta demokrasi. Ya, harusnya kita menikmati demokrasi gitu. Mungkin itu aja dari sedikit anggapannya dari saya. Mungkin lanjut ke. Siap. Memang menarik sekali kalau berbicara soal adanya putusan MK nomor 60 tadi. Bahwa memang memantik gerakan bagi reformasi. Partai pun ikut terlibat dalam gerakan itu. Nah, tapi kira-kira sebelum 20 Oktober ini ada nggak gerakan yang dimunculkan kembali seperti sebelum-sebelumnya? Kalau melihat gelagatnya atau melihat potensi transisi kekuasaan, itu kan memang dinamika konflik itu besar. Ketika pergantian SBY ke Jokowi pun terjadi transisi kekuasaan pun juga terjadi pro dan kontra. Penolakan atau gerakan-gerakan itu pun lahir dari rahim-rahim mahasiswa atau dari kaum intelektual. Menurut saya pasti ada. Cuman yang kita harus perhatikan kondisi hari ini kita berbarengan dengan tahapan-tahapan pilkada. Nah, yang lebih harus dilihat adalah proses demokrasi yang hari ini sudah dianggap oleh negara-negara adidaya atau Amerika dan seterusnya adalah Indonesia memasuki fase di mana demokrasinya sudah mapan. Terjadi pemilu pilpres serentak dan pemilihan legislatif
tidak terjadi konflik yang begitu besar gitu. Artinya Indonesia sudah memasuki fase di mana demokrasi sudah matang. Apa yang dikatakan oleh beberapa negara maju gitu. Dan menjadi kiblat untuk negara-negara yang sedang berkembang untuk belajar di Indonesia. Nah, cuman kita kan belum melihat politik secara siapa yang jadi kawan, siapa yang menjadi lawan politik hari ini. Misalnya begini, tim Koalisi Indonesia Maju plus yang hari ini digagas oleh Pak Prabowo itu kan mengait partai-partai yang berseberangan atau lawan politik rival mereka pas di 2024 kemarin kan, atau di pemilihan presiden. Nah, pertanyaannya, yang oposisi yang mana? Ya kan? Gitu kan? Ini kan belum terang benderang kan? Nah, termasuk susunan kabinet. Apakah ya kan yang lawan-lawannya kemarin itu dimasukkan menjadi kabinet atau menjadi pembantu Pak Prabowo ini mengurangi oposisi yang kemarin itu ada 3 kandidat kan, dari PDIP, dari Nasdem gitu kan, dan dari Gerindra itu sendiri. Kelihatannya Kim Plus ini menganggap itu sebagai solusi kan, agar menggandeng semua rival politik menjadi satu dan membangun Indonesia agar ke depan lebih hebat. Cuman kan pertanyaannya, dengan koalisi gemuk ini, apakah menjamin? Pertanyaannya, menjaminkah? Gitu. Kalau itu yang terjadi. Nah, kalau tidak menjamin, toh itu kan menjadi ricu juga di dalam. Nah, sekarang begini, ada orang yang mati-matian membela Pak Prabowo dengan partainya atau dengan relawannya. Ada partai-partai yang setelah kalah bergabung. Nah, pertanyaannya yang sudah mati-matian berjuang, apakah rela? Itu pertanyaan. Sakit hati Pasti kan sakit hati ya. Nah, porsinya pun akan berubah kan. Itu yang kita harus lihat. Bisa juga main 2 kaki, menjadi oposisi ataupun masuk ke dalam lingkaran kekuasaan kabinet. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah eskalasi ini terus meninggi atau terus akan puncaknya nanti pelantikan Pak Prabowo, itu nanti kita serahkan kepada teman-teman mahasiswa itu ya kan? Itu yang lebih tahu kan. Lebih seru kalau mahasiswa ngomong. Iya, itu yang kita lebih tahu. Tapi kalau kita sih berharap ya demokrasi ini harus sehat. Kenapa? Ada dalam prinsip demokrasi itu check and balance. Artinya harus memang ada orang-orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Kalau semua di lingkaran kekuasaan, itu repot. Dong. Nah, itu repot. Dan akan menjadi dalam tanda kutip kekuasaan yang absolut gitu kan. Dan itulah teman-teman yang menjadi kontrol society ini agar tadi proses demokratisasi itu tetap berjalan dengan baik. Kan orang tidak bisa lihat dari dalam. Kalau kesalahan itu bisa lihat dari luar. Gitu kan. Nggak mungkin kita bisa lihat sendiri diri kita sendiri. Kan harus koreksi dari dalam. Mungkin begitu. Nah, kita kayak yang lebih paham mahasiswa kan, beliau juga mantan presiden mahasiswa, mungkin beliau lebih tahu lah. Kalau dulu waktu jadi mahasiswa saya juga ikut terlibat, cuman kan kalau sekarang enggak. Ya sudahlah, kan setiap orang punya sudah ada masanya. Masanya, dan setiap panggung pasti ada orangnya. Ya, mungkin lebih ke pres bagaimana melihat situasinya di era transisi ini. Aduh, ini obrolan yang terlalu berat sebenarnya. Ini aja nggak usah terlalu berat. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi. Jujur saya udah lama nggak berdiskusi yang sifatnya politik ya. Terlepas dari selesai menjabat juga. Lebih banyak memantau dengan pergerakan kawan-kawan hari ini. Dan salah satu kejadian yang kemarin menjadi surprise aja sih. Berarti masih ada semangat mahasiswa untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia gitu. Apa dari kawan mahasiswa itu yang sebenarnya jangan sampai putus begitu saja gitu loh. Hanya momentum di hari H aja gitu loh. Kan coba dieskalasikan, bukan hanya di jalan, mungkin ya dengan media kayak gini loh. Apalagi ini kan di era
teknologi gitu loh, bukan hanya di jalan saja tapi di media sosial juga digaungkan terus-menerus gitu, Harus besar. supaya api itu kan tidak padam gitu loh. Jangan sampai Tapi padam. ada pernyataan Farel ketika Viral, siapa sih ketua BEM itu? Kata BEM UI, Ah, Farel Feral, kan? Ketika dia setelah aksi dia bilang bahwasannya kita menang gitu kan dalam mengawal RUU Cikada ini. Menolak putusan dari balik itu kan. Nah, itu gimana? Maksudnya menangnya ini karena tetap mengikuti keputusan MK, ya kan? Farel ini kan sempat viral tuh yang dia sebut, dia bilang menang dalam hal penetapan menolak. ya betul. Nah, itu gimana Pak Pres? Itu maksudnya ini penambahan aja nih. Pak Moderator. Oke, betul. Itu mungkin yang saya highlight juga kemarin mengenai pernyataan Ketua BEM UI ya. Mungkin yang dimaksud oleh Ketua BEM UI adalah menang dalam arti menjaga marwah demokrasi. Yang mana kan pada waktu itu DPR akan menganulir putusan MK. Yang mana keputusan MK itu kan sifatnya mengikat gitu loh. Ya tidak bisa digugat. Tapi demi entah tujuannya apa, kok bisa pernyataan dari anggota dewan untuk menganulir keputusan MK. Itu kan sangat tidak lazim lah, tidak baik untuk dilakukan oleh anggota DPR gitu. Jadi menurut saya mungkin itu yang dimaksud oleh Ketua BEM ya, untuk menjaga marwah demokrasi yang akan dikangkangi oleh para wakil rakyat yang di Senayan sana. Gitu. Iya, memang benar, menarik juga kan gerakan kemarin waktu pasca munculnya RUU Pilkada itu yang kemudian pada akhirnya kan ditolak oleh DPR. Nah, itu memang banyak fenomena yang kemudian muncul di situ. Nah, sebenarnya, ini yang ditakutkan ini mahasiswa ini mewakili kepentingan siapa sebenarnya? Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang ya. Itu yang perlu harus digarisbawahi oleh rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa sekarang. Artinya kalau memang pure berjuang atas nama kepentingan masyarakat ya lanjutkan perjuangan, tetapi kalau memang cuma itu semata-mata hanya euforia ya udah, habis nggak dikawal lagi, lepas. Iya kan? Yang disebut dengan after tadi ya. Ya tadi mengenai transisi ini kan pasti ada check and balance kan. Terlepas presiden yang terpilih kan kemarin banyak sekali narasi-narasi yang cukup menyerang gitu loh, menyerang personal dan juga menyerang koalisi gitu. Apalagi mengenai wakilnya kan. Nah, ini kan otomatis sebelum pelantikan mungkin dari tim Bapak Presiden Prabowo untuk menarik simpatis dari publik, ya kita lakukan perbaikan konstitusi. Dan mungkin narasinya masih akan tetap sama, yaitu dinasti politik gitu loh, yaitu hal yang ya namanya demokrasi. Di negara demokrasi kan otomatis hal yang wajar gitu loh. Toh kita masih dibebaskan untuk berbicara, tidak separah di zaman Pak Harto. Itu yang perlu digarisbawahi dulu kan. Jadi selagi masih bisa berbicara, ya berbicara based on data aja gitu. Karena kan kalau bicara mengawal, mahasiswa itu pasti bergerak secara ilmiah kan. Tidak pakai berangkat dari kajian-kajian terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk kita datang ke DPR terus orasi di sana tanpa bawa kajian ilmiahnya, tidak mungkin. Tempat itu kan udah melalui diskusi, musyawarah bersama, kita pikirkan aspirasi apa yang mau disampaikan, tujuannya mau kemana kan, itu mahasiswa gerakan kita gitu loh. Nggak mungkin langsung kita bawa orang, cuma teriak-teriak nggak ada. Ya. Mungkin yang pas putusan KPU, nah itu beda cerita. Ya kan kita nggak tahu kan ada peluang gelap. Kita nggak tahu juga. Tapi memang kalau berkaca dari yang disinggung Pres tadi bahwa melihat pergerakan-pergerakan sebelumnya, misalnya ada RUU Omnibus Law, RUU KPK, ada lagi 3 RUU yang kemudian bergejolak pada waktu itu. Betul. Sebenarnya
kalau saya lihat secara pribadi ya, kalau mahasiswa jeli melihatnya ini lebih bagus itu yang sekarang ini yang diajukan oleh presiden soal RUU perampasan aset. Itu saya nggak tahu kalau masih dari kita atau belum ya. Tapi itu sebenarnya lebih menarik sekali. Perampasan aset. Perampasan Ya, aset. Rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, itu, cuman aneh juga nih bang. Anehnya kan kenapa dari awal-awal pemerintahan itu nggak dimunculkan, tiba-tiba sudah mau selesai baru dimunculkan itu. Nah, ini yang kita nggak tahu ada niatan apa kan kita nggak tahu juga. Kira-kira seperti itu mungkin dari Bang Denny atau Mas Gali melihatnya seperti apa tuh? Mas Denny dulu. Kalau perampasan aset, Iya. saya pribadi ya tidak mengikuti secara penuh gitu ya perampasan. Tapi memang ada pembahasan di DPR ya terkait RUU rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Nah itu yang nanti infonya yang di beberapa rilis berita itu yang dipakai oleh KPK untuk menyita atau tujuannya adalah pada koruptor-koruptor target utamanya. Bahkan di beberapa media juga calon presiden terpilih 2024 Pak Prabowo dia akan lebih memfokuskan ada satgas terkait pengejaran koruptor. Nah ini menarik betul gitu. Artinya dengan 1 bulan ke depan beliau tanggal 20 Oktober akan dilantik, sudah mulai ada konsen terkait masalah isu-isu korupsi, termasuk koruptor ini. Nah pertanyaannya adalah itu apakah hanya khusus untuk koruptor atau untuk semua, ya kan, pejabat-pejabat publik ini kan. Nah, jangankan itu. Ini yang menjadi miris di kita adalah tentang laporan harta kekayaan pejabat saja hari ini masih sering dimanipulasi. Harta yang ditulis, yang tidak ditulis, gitu kan. Nasab yang tersirat dan ada yang tidak tersurat, gitu kan. Nah ini yang menurut kita ini apa sih yang menjadi hal menjadi penting gitu kan. Pejabat kita ini secara tidak semua ya pejabat, tapi setidaknya dari era setelah pasca reformasi ini saya melihat ada sedikit pergeseran secara moralitas. Dulu mungkin korupsi di zaman eranya Pak Harto itu hanya di keluarga atau kroni-kroninya. Ini di era yang setelah reformasi ini sudah merubah gaya korupsinya atau orang-orang yang terperangkap korupsi ini dengan lebih vulgar gitu. Artinya begini, memang demokrasi ini mempunyai cost biaya yang tinggi. Mau jadi caleg, itu mau jadi kepala daerah, sekelas presiden, dia harus menyiapkan biaya atau cost politiknya itu tidak murah gitu. Afternya seperti apa setelah dia terpilih? Pertanyaannya kan, ya kalau dia tidak punya uang atau dia bukan sebuah pengusaha, dia kan pinjam uang ini. Nah kembalinya uangnya pakai apa? Ya otomatis pakai yang dia sebagai punya kekuasaan gitu kan. Nah itu yang terjadi di beberapa daerah, kepala-kepala daerah, termasuk menteri dan seterusnya. Kenapa tadi cost biaya politik dalam demokrasi ini sangat besar. Dan beberapa saya pernah baca juga sebenarnya jalan demokrasi ini adalah pilihan yang terburuk dari sistem yang terburuk. Kelihatannya aja baik dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Kelihatannya aja. Tapi kan nggak begitu. Tapi konsep sebenarnya dengan kita membiayai rakyat dalam pesta demokrasi ini kan hal yang berbeda gitu. Anggaplah ini vulgar gitu. Beberapa saya pemantau pemilu waktu zaman 2024 kemarin saya turun ke lapangan pun masih terjadi banyak money politik. Money politik ini seperti apa? Serangan fajar, ya kan? Di salah satu calon legislatif yang membutuhkan suara melalui dari rakyat gitu. Tentatif nilainya dari nilai 50.000, 100.000, 150.000 sampai 300.000. Dan ini fakta di lapangan. Dan itu banyak temuan-temuan. Yang kedua,
Yang lebih ngeri lagi adalah itu kan konvensional. Ini konvensional. Nah, ini yang lebih modern adalah apa? Dengan money digital. Jadi cuma cukup KTP, nomor handphone, nanti uang itu masuk melalui Dana, GoPay dan seterusnya. Dan ini tidak ada regulasi undang-undang yang mengatur itu. Harusnya ada aturan, ada regulasi yang kemudian mengatur soal itu. Iya, belum ada sampai saat ini untuk tindakan memberikan money politik melalui money digital. Nah, sebagai tim ses pasti dia hanya bisa mengumpulkan, kan sederhana, mereka coblos atau misalnya ada kodenya atau apapun lah caranya mereka di TPS atau tempat pemungutan suara, apa di foto atau di apa, kan uangnya masuk ke GoPay atau ke Dana atau apalah itu. Tanpa orang tahu. Tanpa orang tahu. Dan bagi teman-teman ini kan pemantau ataupun Bawaslu, Panwascam, nggak bisa mereka. Karena kan private, personal to personal. Bagaimana dia bisa lihat, handphone lu gue lihat dong, kan nggak mungkin. Kalau ada amplopnya, ya kan, tangkap tangan kan, semua tangkap tangan. Nah, hari ini begitu. Nah, ya tadi dengan cost biaya yang tinggi, dengan tadi masalah perampasan aset, ini kan ada kolerasinya. Jadi, apa yang harus dirubah kan pertanyaannya, begitu kan? Ya kalau gua bicara hari ini adalah moralitas hari ini. Udah rusak sih moral. Sebetul. Di bangsa ini udah rusak banget. Dan memang kebiasaan teman-teman aktivis itu, waktu zaman lapar, mereka akan idealis. Tapi kalau sudah kenyang, pas udah kenyang, lupa lagi ya, tidur aja, lupa lagi gitu kan. Dengan perjuangan atau cita-cita yang sudah didamba-dambakan dari dulu sampai sekarang gitu. ini pukulan nih buat. Dan termasuk senior-senior kita yang duduk di DPR gitu. Dia lupa gitu. Bahwasannya mereka lahir dari rahim rakyat, mereka memperjuangkan rakyat dan untuk rakyat, tapi bukan untuk rakyat, akhirnya untuk pengusaha, untuk pemodal yang membohirkan mereka. Nah, ini kritik sosialnya begini. Kalau memang belum siap terjun politik dengan kegembelannya, nggak usah. Atau kita sekalian kaya sekalian aja, baru berpolitik. Uang kita sendiri gitu kan. Nggak ada intervensi dari manapun. Gitu. Dan itu lebih nyaman dalam menyampaikan hal-hal tertentu gitu kan. Tidak ada intervensi dari manapun. Nah itu mungkin sedikit pendapat dari. Memang menarik sekali soal apa yang tadi regulasi itu. Ini harusnya kan menjadi apa namanya tanggung jawab mahasiswa juga untuk menyuarakan itu. Nah ini kebetulan ada beliau ini kan Pak Pres ini mungkin melihatnya seperti apa? Ini kan salah satu isu yang pernah hangat kan ketika pernyataan Prof. Mahfud MD mengenai Undang-Undang Perampasan Aset yang ketika RDP dengan Komisi 3 ya? Komisi 3, betul. Apa ya? Saya nggak tahu ya, karena sampai sekarang pun saya belum menemukan jawaban kenapa mahasiswa tidak menyuarakan perampasan aset. Apakah mereka menikmati? Mungkin ini kritik saya. Apakah mereka menikmati? Saya nggak tahu, karena asumsi belum tentu benar juga. Atau mereka takut tadi yang benar dikatakan oleh Bang Denny, kritik sosialnya. Kalau yang tidak mau menikmati kegembelan di politik, ya mending nggak usah. Jangan jadi politisi. Iya, nggak usah sok-sokan bicara memperjuangkan rakyat gitu loh. Iya. Mana nih? Iya, sedangkan ketika ditanya rakyat mana yang diperjuangkan nggak bisa jawab gitu loh. Itu loh. Dan memang kalau bicara moral emang udah rusak. Karena ya apa? Sampai sekarang kalau bicara perampasan aset pun juga tadi udah disampaikan. Kalau dulu yang korupsi keluarganya Pak Soeharto, keluarga Cendana lah. Sekarang dari kepala sampai ujung kaki juga dana desa. Betul gitu loh. Jadi apa ya? Ya benar yang dikatakan oleh Gus Dur gitu loh. Bangsa ini memang penakut untuk menghukum orang yang salah. Sekarang di luar tentang perampasan aset deh, orang yang memiliki jabatan tinggi, after ketika udah di pengadilan, pun mereka yang korupsi di Rutan Cipinang, mereka malah lebih miris yang di Nusa Kambangan dibandingin di Cipinang. Seharusnya dibalik gitu loh. Cocok. Betul nggak? Betul. Orang teroris, mereka masih bisa dibina secara mental. Tapi orang korupsi,
mentalnya yang rusak. Di rukyah pun nggak akan sembuh. Di Rukia pun nggak semua. Iya. Gitu. Ini yang perlu diperbaiki secara ideologi. Pun moralnya juga emang udah rusak gitu. Itu yang jadi catatan gitu. Karena untuk mengenai undang-undang perampasan aset, saya pun belum menemukan jawaban dari teman mahasiswa gitu loh. Karena memang hari ini pun ketika sudah bergerak di lapangan, setelah itu kadang beda lagi isu yang dibawakan, aspirasi beda lagi. Yang kemarin belum selesai, udah ada lagi gitu loh. Mungkin kalau di tahun politik memang isunya terlalu cepat gitu loh, ya berkeliaran. Tapi coba isu-isu yang memang sifatnya elitis, yang memang itu untuk masyarakat, cobalah diperjuangkan gitu. Itu sih yang karena sampai sekarang pun memang terutama karena saya dari energi juga lebih fokus, dan sekarang lebih pengen fokus ke energi gitu loh. Memang dulu kalau saya pernah dengar itu, kita dijajah Belanda itu bukan karena ini, bukan karena kekayaan kayak rempah-rempah, Iya. tapi energi itu, Energi. kayak emas dan lain sebagainya itu ditulis dalam diarinya salah satu pemimpin Belanda, istrinya salah satu pemimpin Belanda, itu dia tulis dalam diarinya begitu. Ya orang lagunya ada kan, singkatnya orang bilang tanah kita tanah surga. Iya. Makanya kita juga nggak tahu kan, mungkin di bawah Iya. yang kita dudukin ada emas atau apa, kita nggak tahu. Iya. Itu. Ya, memang belakangan ini 2-3 tahun kebelakangan ini saya melihat bahwa ada, khususnya gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa itu agak mulai nggak terkonsep sekarang. Karena memang nunggu momen dulu baru gerak, Betul. nunggu rame dulu Baru. baru ikut. Nah, Inisiatifnya belum iya, belum terbangun. terbangun gitu. Kita Dan koreksinya adalah mereka tidak diterpa zaman. Jadi gini, mungkin kalau era-era 98 ke bawah, mereka mengalami di mana zaman pertama komunikasi susah. Untuk menciptakan satu gerakan yang masif dan terstruktur dan sistematis, mereka membutuhkan kader-kader yang militan. Dan beberapa catatan-catatan yang saya baca pun termasuk dari 94 ke 98, 99, itu cara mengkoordinir mahasiswa itu melalui pola sel jaringan. Bahkan kita tidak akan saling kenal gitu. Dilempar dengan satu isu. Bahkan diterpa mereka dengan bahasa kita ketakutan-ketakutan yang mungkin ya dalam waktu itu salah gerak sedikit sudah mati, ataupun kita berada di penjara-penjara gitu. Artinya mereka benar-benar diterpa zaman masa bagaimana militansi mereka itu bukan hanya teruji, menciptakan militansi yang mereka itu secara gerakan itu bukan hanya di kepala, tapi setiap gerak langkah mereka itu tidak saling mengenal juga. Dia ditemunya itu di isu. Misalnya Fandi dengan Gali tidak ketemu bahkan tidak kenal nama, hanya kenal kode gitu. Dan beberapa gerakan itu masif di situ, gerakan bawah tanah. Nah, pecahnya seperti 98. Nah, itu terpaannya. Itu yang nggak ada di zaman sekarang. Nah, kalau sekarang kan keterbukaan informasi itu kan nggak gampang sekali gitu. Presma BEM UI sini, ya kan? Si Presma BEM A isi ini. Mereka tidak dulu, bagi mereka jabatan itu tidak penting bagi mereka. Sekarang Mereka sekarang kan penting, jadi artis baru gitu. Nah, contoh nih yang tadi bicara after ya, Iya. teman-teman tuh kayak si siapa, yang nyalek gitu segala macam itu, anak teman-teman Presma BEM itu tidak salah mereka nyalek itu segala macam. Cuman kan akhirnya kita melihat secara langsung bahwasannya mereka masuk ke degradasi moral di mana mereka hanya ingin kekuasaan. Betul. Gitu. Dulu teman senior-senior itu dilahirkan untuk melahirkan satu militansi kaderisasi yang kuat gitu. Jadi satu orang pun dilempar ke ujung-ujung desa itu, mereka bisa mengkoordinir bukan buruh tapi tani,
yang mereka provokasi, yang mereka agitasi untuk melawan gitu. Lu bayangin, bagaimana ya? Lu bayangin kalau di kepalanya tidak ada isi, ketemu petani, apa yang mau disampaikan? Jadi bingung kan? Apa yang mau jadikan perlawanan bersama gitu kan? Itu kan beda hal ya. Ini kita bicara tentang hari ini dan yang kemarin, termasuk Presma. Apakah pertanyaan teman-teman Presma ini pernah mengkoordinir teman-teman petani gitu, nelayan yang Jarang sekali. ya kan? Jarang. Dengan isu-isu yang lebih menyentuh kan? Itu satu. Nah itu tadi isi kepala mereka diisi, militansi mereka diisi, terus kecakapan mereka dalam mengkoordinasi kegerakan itu ada, bahkan mereka jejaring selnya itu hidup gitu. Jadi putus di A, tapi nggak putus gerakannya gitu. Misalnya ambil satu, tetap ini jalan yang lain. Dan mereka tidak terbiasa dengan pimpinan gitu. Misalnya Avandi dengan ini, pimpinannya Avandi. Avandi di ini masih ada Gali, ada si A lagi, ada si B. Ini yang nanti mau koordinir. Nah, yang disebut dengan dalam bukunya itu adalah aksi massa yang mereka bisa mengkoordinir massa, walaupun dia sendiri tidak saling mengenal, hanya dilempar satu isu yang sama gitu. Nah, ini yang belum ada hari ini, karena kita sudah menikmati demokrasi kan setelah pasca reformasi. Nah, jadi ini bagian dari tadi yang dari mahasiswa kenapa agak berubah gitu. Ya, betul, memang gerakan-gerakan mahasiswa sekarang ini kan sudah mulai terkontaminasi dengan hal-hal lain yang kemudian itu menyangkut privasi dan lain sebagainya. Tapi memang harus ada sebuah gerakan baru yang dilakukan oleh mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang mau benar-benar memperjuangkan apa yang kemudian menjadi tujuan dari masyarakat itu sendiri. Jangan kita ketika berdemonstrasi, ketika ikut aksi, saya menyampaikan aspirasi rakyat. Aspirasi apa yang disampaikan, ya kan? Sekarang cuma buat bikin story aja sih kayaknya. Jadi pengen viral aja. Memang harusnya nih, kalau menurut saya ini harusnya di zaman keterbukaan informasi yang begitu luas ini kan harusnya dimanfaatkan. Betul. Dan justru lebih banyak sebenarnya isu-isu yang kemudian bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Kalau kita mau lihat secara lebih detail. Banyak. Cuman itu entah kenapa kita mungkin dininabobokan dengan demokrasi yang. Tapi kan kalau mau dibilang demokrasi kita juga enggak biasa-biasa aja. Iya, betul. Nggak ada kemajuan yang signifikan banget. Dan yang penting sebenarnya lawan politik dari mahasiswa ya adalah pemerintah. Ini dimanapun sejarahnya pasti yang selalu berkonflik dengan mahasiswa itu ya pemerintah. Kalau memang saking begini prinsipnya, ketika pemerintah ini menguat, pemerintah ini makin absolut, makin semena-mena, nah nanti mahasiswa itu akan lahir dengan sendirinya, akan lebih militansi daripada pemerintah. Ya kan? Artinya kalau mau mahasiswanya lebih militansi, mempunyai otak yang cerdas, biarin pemerintahnya lebih kuat aja. Dan kita nggak tahu berapa lama. Ya artinya kan dengan tadi di mana ada penindasan, dari situlah ada perlawanan gitu kan. Nah disitulah konsep ini akan terbentuk. Misalnya begini, 32 tahun Soeharto memimpin, artinya ada kejenuhan kan. Bagaimana Pak Soeharto ini menguasai semua lini, model legislatif, yudikatif, eksekutif, pegang semua ini barang kan. Nah, dengan adanya itu, akhirnya mahasiswa itu menjadi kuat gitu. Ini kan sebenarnya konsep alam ini, konsep yang memang lahir dari terancamnya sesuatu, akhirnya dia melakukan sesuatu. Nah, apakah hari ini? Berarti kan eranya setelah pasca reformasi, berarti kan memang benar-benar nyaman ini mahasiswa kan? Tidak ada daya kritis, nalar untuk memikirkan sesuatu, apalagi rakyat. Dan melihat rakyat masih makan, masih nyaman, masih tidak teriak gitu kan dengan kelaparannya. Nah, disitulah mungkin mahasiswa ini berubah pemikirannya gitu, merubah sedikit gitu. Dari yang tadinya punya jiwa kritis agak lebih ke elitis gerakannya, isu-isu yang memang lebih ke politik.
politik praktis ya, Betul. bukan politik masyarakatnya atau warganya gitu, atau yang merasa adanya penindasan dan seterusnya. Nah, ditambah kalau itu kan ada krisis moneter juga, orang ya makanannya susah. Yang kedua juga akses publik juga susah. Yang ketiga dibuat ketakutan terhadap masyarakat gitu kan. Yang keempat tidak boleh namanya kritik gitu kan. Nah, disinilah tadi 4 hal itu ya akhirnya mahasiswanya pun bergerak. Nah, coba ciptakan itu lagi. Itu yang belum dibaca dan nggak bisa diciptakan di zaman sekarang. Ya, hari kembali lagi ya, kira-kira nih terakhir nih apa? Kira-kira harapan atau pesan apa nih dari Mas Gali dan juga Bang Diri kepada Pak Presiden terpilih nih ketika nanti dilantik nih Pak Prabowo. Kira-kira apa nih harapannya nih? Mas Gali dulu lah, baru ke beliau. Apa ya? Kalau saya sih pengen bicara tentang mahasiswa ya. Apa ya, bicara tentang isu, coba bergerak dengan nalar yang memang itu bersentuhan ke masyarakat gitu. Terutama jangan terlalu banyak bicara politik praktis. Karena mungkin selama kurang lebih saya mengamati dari 2021 ya, 21 sampai sekarang, memang kebanyakan bicara tentang politik praktis gitu loh. Dan yang isu-isu elitis, ya mungkin tadi benar yang dikatakan mengenai demokrasi. Hari ini mahasiswa itu nyaman gitu loh. Padahal dibilang nyaman bagi saya enggak sih. Karena apa? Sistem pendidikan sekarang semakin lama semakin bukannya murid yang cerdas, tapi guru yang cerdas. Murid makin goblok. Iya, itu. Terus ditambah kalau secara sederhana, banyak orang bisa baca hari ini tapi tidak paham apa yang dibaca. Itu. Dan harapan saya sih pendidikan moral kepada Bapak Presiden, saya harap sih mulai diperbaiki. Terus sistem pendidikannya juga diperbaiki, karena apa ya, kalau bisa menteri saya harap sih bukan dari kalangan pengusaha. Yang memang saya harap benar-benar yang backgroundnya pendidikan. Kalau menurut saya bukan bicara tentang agamis, tapi coba memakai prototipe kurikulum pendidikan yang ada di pesantren. Bagi saya itu bagus secara moral, secara kebangsaan, dan secara kemasyarakatan. Mentalnya juga lebih kebentuk. Karena memang ini bukan bicara omong kosong, karena memang ada contohnya dan mereka dituangkan juga mereka untuk langsung terjun masyarakat, meneliti masyarakat, dan ketika sudah dianggap matang, mereka kembali untuk mempresentasikan ide apa yang akan dibangun di masyarakat. Jadi saya harap untuk terutama di pendidikan, saya harap bisa diperbaiki lagi itu sih. Untuk mahasiswa ya lebih jangan memakai gerakan konservatif. Silakan kalian bicara dengan para elit politik, tidak ada masalah, tapi nilai mahasiswanya yang kalian bawa gitu loh. Fungsi-fungsi mahasiswa terutama perguruan tinggi itu yang lebih penting yang kalian tanamkan, dan benar-benar kalian berdiri di kaki masyarakat, bukan di kaki atas kepentingan elit politik gitu. Ini sih harapan saya. Ya, dalam penutupan dalam ending point dari diskusi majelis proklamasi ini untuk Pak Prabowo ya, harapannya. Yang pasti saya berharap Pak Prabowo lebih melihat lagi lebih terhadap kondisi bangsa hari ini, dan saya yakin ketika Pak Prabowo ini sebagai presiden terpilih, dia mempunyai kewajiban untuk merangkul semua kelompok dan kalangan. Itu satu. Yang kedua, biarkan proses demokrasi ini tetap berjalan, kritik-kritik itu berjalan, agar kesehatan demokrasi ini tetap terjaga. Artinya apa? Jadi kita berharap ke depan itu lebih banyak lagi penyampaian pendapat melalui jalur-jalur yang entah akademisi, entah di jalan, entah melalui tulisan, itu lebih masif lagi. Kenapa?
Karena Indonesia ini adalah negara yang besar dengan komposisi alam, sumber daya alam yang luas dari Aceh sampai Papua. Yang ketiga, sumber daya manusia yang potensial, yang ada juga banyak, yang pintar-pintar banyak, yang profesor, dokter itu mungkin udah ribuan jutaan gitu. Artinya memanfaatkan SDM dan SDA, sumber daya alam ini untuk membangun Indonesia ke depan. Artinya politik-politik itu kan bumbu-bumbu aja. Cuman dan mahasiswa ketika datang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, melalui di depan istana atau di DPR RI, itu adalah hal-hal yang wajar. Nah, berharap tidak ada namanya yang kemarin itu sempat reflektif ya terhadap teman-teman mahasiswa, lebih humanis lah. Ya, yang kedua, kalaupun bisa berdialog langsung, pimpinan-pimpinan mahasiswa ini ya ajak berdialog tiap minggu kalau perlu. Kalau perlu ada ruangan khusus di istana itu, menghadirkan presma BEM atau presiden BEM itu yang setiap minggu diundang, apa isunya, apa masalahnya. Kan demi kebaikan bangsa. Iya betul, artinya langsung to the point gitu. Oh ini Pak, ini ada masalah ini Pak, ini masalah nelayan begini Pak, masalah masyarakat petani ini seperti ini Pak. Oh, jadi panggil langsung menterinya, langsung eksekusi masalahnya, langsung kasih jawabannya. Ya artinya kan tidak perlu ada demonstrasi kan. Nah, misalnya ada ruangan khusus yang itu isinya presiden mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Sampaikan semua pendapat misalnya. Ya, artinya kan tidak terjadi komunikasi elit dengan masyarakat ini sering terjadi karena tidak ada namanya jembatan untuk sampai ke masyarakat. Isu hanya di atas, masyarakat tidak tahu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah miskomunikasi. Nah, disinilah menurut teman-teman itu yang harusnya bisa menjadi jembatan untuk masyarakat. Nah, mereka yang dari Aceh, nanti balik ke Aceh, menyampaikan pendapat itu. Yang di Papua juga sama, Kalimantan juga sama. Ya mungkin tugas kan. Nah, menurut saya ini ada hal yang menurut saya ini menarik gitu untuk agar update terus perkembangan itu. Ada mafia tanah, ya berarti panggil menterinya untuk bicara tentang tanah. Ada mafia tentang KKP, panggil menterinya gitu. Artinya tidak hanya program skala nasional, tapi juga kita melihat dari isu-isu yang ada di bawah. Nah, agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, itu menurut saya lebih tertarik seperti itu dibandingkan teman-teman lahir dengan teman-teman mahasiswa khususnya dengan muatan orderan politik nanti. Ada yang nggak suka dimainkan, ada yang tidak sepaham dimainkan. Ini kan kasihan teman-teman ini menjadi kambing hitam nih mahasiswa nih. Hanya mungkin nggak banyak gitu uang-uang yang masuk ke mereka, cuman mereka dijadikan alat politik untuk menghantam presiden misalnya yang terpilih atau menteri yang terpilih. Lebih baik ya tadi diajak ngobrol langsung aja. Kalau perlu skalanya seminggu sekali, 1 bulan sekali. Ya, tapi yang sifatnya langsung ke rakyat gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut saya pendapat dan masukan untuk Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Baik. Terima kasih Bang Denny, Mas Gali. Mungkin cukup sini dulu ya. Siap. Nanti mungkin ada waktu lagi kita bisa berdiskusi lagi. Siap. Baik teman-teman Majelis Proklamasi. Sekian dari kami, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.